2 bulan itu di Solo Wow, benar-benar yang kayak terus melakukan apapun itu di atas kasur lintas kasih. dan dalam keadaan yang ya Allah kalau diinget-inget kayak pengen nangis gitu ya Kak karena ya makan di kasur terus nggak bisa ngapa-ngapain bahkan kalau untuk apa ya Kak istilahnya kalau untuk alih posisi gitu ya alih Iya, iya. posisi mau miring ke kanan mau miring ke kiri itu pun agak susah gitu. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di Champion Podcaster. Sudah bersama kita Kak Regi yang asalnya dari Pacitan Ya, dan sekarang stay-nya di Surabaya sih. iya lagi study dia. Iya, betul. Dan ini anaknya berprestasi juga. Dan seperti apa orangnya langsung kita sapa dengan Kak Regi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih Halo. kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kak Regi gimana di situ? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga, sedang menjalankan ibadah puasa nih. Ya, Iya. betul. Mungkin bisa langsung di-sharing gitu pengalamannya Kak Regi gitu bahwa mungkin yang kita tahu di Instagramnya banyak sudah meraih banyak prestasi ya Kak Regi. Cuma di situ tuh pasti ada asal muasalnya nih ya gitu. Kita pengen tahu nih Hmm, sebelum Kak Regi sudah bisa meraih semuanya atau cerita awalnya gimana sih ya. prosesnya hingga ada di sampai titik sekarang gitu. Oke, halo teman-teman semuanya, subscriber YouTube RTV. Masya Allah, senang banget jujur dikasih kesempatan buat sharing sama teman-teman. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Regi Rizky Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Yang saat ini saya berusia 19 tahun. Dan Alhamdulillah, saat ini saya juga bergerak di bidang public speaking, content creator, dan berupaya untuk memberikan edukasi, informasi, serta inspirasi kepada khususnya generasi muda di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin pengen follow atau bersilaturahmi, boleh nih sekalian promosi nih, Kak. Siap, siap, siap. Oke. Sebenarnya Kak Regi ini dari Pacitan ya, kok bisa gimana sih alurnya kok bisa Kok bisa langsung sampai ke ke Surabaya Surabaya gitu. gitu mungkin. Oke, kebetulan pada tahun lalu itu kan aku udah lulus dari SMA ya, Kak. Hmm, Nah, waktu itu ada seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu aku ikuti nih dari awal, dari jalur raport hingga jalur tes. Nah, Alhamdulillah memang rezekinya di Surabaya, tepatnya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, gitu sih, Kak. Ya, jadi kita juga pengen tahu dan ada beberapa di feednya Instagramnya Kak Regi ini kalau Kak Regi juga pernah menjadi salah satu orang yang terkena skoliosis. Benar nggak sih? Iya, Nah, bener banget, itu Kak. kalau boleh Itu tahu masih itu mulai terpapar di Instagram, di TikTok juga sebagai seorang yang memang sudah melewati skoliosis seperti itu. ya, kalau boleh tahu sejak kapan gitu sudah mulai didiagnosa bahwa terkena skoliosis itu gitu. ya. Baik, ini saya mulai bercerita ya Kak ya. Waktu itu kalau nggak salah kelas 10 mau kenaikan kelas 11 pada 2021. Jadi pada saat sekolah nih ya Kak, saya merasakan ada sesuatu yang aneh gitu di punggung gitu. Terus saya bilang ke teman saya, loh ini kok ada yang aneh ya rasanya kayak Hmm, berat, terus juga sakit ke perut-perut juga. Nah, habis itu diraba-raba punggung saya oleh teman saya. Terus dia bilang, loh, Regi, kok kayaknya gede sebelah gitu kan. Nah, hmm, saya kaget dong, Kak. Habis itu, tanpa berlama-lama, kebetulan juga sekolah saya dekat dengan puskesmas. Saya langsung ke puskesmas untuk memeriksakan yang saya rasakan gitu. Nah, habis itu dijelasin nih sama dokternya bahwasanya itu gejala skoliosis dan perlu di ronsen gitu ya. Nah, habis itu dikasih rujukan untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar gitu ya istilahnya yang ada di kota. Nah, tanpa ragu atau gimana, saya langsung bilang ke orang tua, keluarga, kalau saya di apa ya? Diprediksi skoliosis gitu ya oleh dokter di puskesmas. Nah, habis itu kita langsung ambil ya upaya ke rumah sakit yang lebih besar itu tadi dan memang benar saya terkena skoliosis dan perlu menjalani operasi. Nah, waktu itu 1 bulan setelahnya saya baru bisa operasi karena melalui proses yang cukup panjang juga terkait administrasi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kalau nggak salah operasinya itu dilaksanakan pada bulan Mei 2021 di rumah sakit yang ada di Solo namanya Rumah Sakit Muardi gitu sih Kak. Oke. Tapi sebelumnya kita pengen tahu sebelumnya ada gejala-gejala nggak sih sebelum Ya. akhirnya terjadinya skoliosis itu?
Ada sih Kak. Nah waktu itu memang punggung saya itu sering capek, sering kerasa kayak sakit banget. Tapi saya kira ya emang cuma kecapean karena kan nggak bisa dipungkiri aktivitas sehari-hari di sekolah ataupun di luar sekolah itu kan cukup membuat penat gitu ya. Nah saya kira oh paling cuma capek biasa, nggak kenapa-kenapa ini mah. Terus ya udah diabaikan aja, nggak dipikir terlalu serius. Nah hingga pada saat di sekolah itu tadi itu kerasa banget sakitnya kayak sampai dada kayak agak sesek gitu loh. Nah habis itu nggak bisa nih aku kalau terus ngebiarin aku harus tanya ke temanku atau ya bilang ke orang lain gitu dan akhirnya waktu di sekolah itu tadi saya bilang ke teman saya dan akhirnya dia juga ngenotis kalau ya memang punggung saya itu berbeda gitu alias ada pembengkokan gitu karena skoliosis itu kan pembengkokan tulang belakang ya jadi kalau tulang normal itu kan lurus kayak gini nah kalau skoliosis itu bentuknya S seperti itu Kak. Apa aja sih kegiatannya Kak Regi yang setelah didiagnosa menjadi sklerosis itu yang terhambat gitu? Ya. Karena pasti kan berbeda gitu Ya. kan ya, kenyamanan badan juga nggak nyaman gitu. Iya benar banget ini setelah operasinya berarti ya Kak ya. Oke. Nah, waktu setelah operasi itu jujur banyak sekali ya Kak aktivitas yang terasa agak dikurang-kurangin gitu ya, terutama di sekolah gitu karena nggak bisa dipungkiri setelah operasi itu kan memang sangat terbatas gitu ya, disarankan oleh dokter juga jangan ambil kegiatan berat, terus harus pakai pengaman, namanya itu kayak brace gitu Kak, jadi untuk melindungi tulang yang memang udah dioperasi itu, jujur itu sangat membuat saya cukup sedih dan down juga karena yang jelas udah nggak bisa naik motor ya waktu itu. Yang jelas pada masa itu saya sangat-sangat dibatasi gitu ya aktivitasnya. Bahkan sekedar untuk merunduk atau ruku gitu itu udah nggak bisa. Ketika mau ngambil barang yang jatuh itu ya saya harus jongkok gitu ya. Nggak boleh saya kayak nunduk dan ngambil itu nggak bisa gitu. Apalagi untuk mengangkat barang-barang yang berat gitu sangat sangat dibatasi gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika udah kurang lebih 4 sampai 6 bulanan itu udah normal kembali dan bisalah untuk ya merunduk atau mengambil barang yang cukup berat gitu tapi ya jangan sampai yang memberatkan juga karena nggak bisa dipungkiri kan ini terdapat barang asing kan di punggung jadi ya janganlah gitu kalau aktivitas seperti olahraga berat kayak gitu sampai sekarang pun masih saya hindari kok Kak. Berarti masa-masa yang sulit waktu itu berapa bulan dan apa aja aktivitas yang dilakuin selama operasi itu, pasca operasi itu? Oke, nah waktu itu kalau nggak salah keseluruhan sampai pemulihan itu 6 bulan deh 6 Kak. bulan. Nah kalau untuk di rumah sakit di Solo itu kalau nggak salah 2 bulan. Nah selebihnya 4 bulannya itu di rumah ya melakukan apa ya kayak melatih diri sendiri fisioterapi gitu ya Kak. Latihan duduk, latihan jalan, kemudian latihan jongkok kayak gitu-gitu. Nah setelah 6 bulan itu alhamdulillah udah bisa nih kayak ikut aktivitas di luar rumah misalnya ya ke sekolah kayak gitu alhamdulillah udah aman sih Kak. Oke. Berarti selama 2 bulan baring terus Kak Regi ya? Bener banget 2 bulan itu di Solo bener-bener yang kayak terus melakukan apapun itu di atas kasur dan dalam keadaan yang ya Allah kalau diinget-inget kayak pengen nangis gitu ya Kak karena ya makan di kasur terus nggak bisa ngapa-ngapain bahkan kalau untuk apa ya Kak istilahnya kalau untuk alih posisi gitu ya alih posisi mau miring ke kanan mau miring ke kiri itu pun agak susah gitu harus kayak dibantu sama orang tua ma bantuin dong aku mau alih posisi nih gitu. Ya. Berarti setelah rehat itu atau pemulihan waktu itu libur sekolah atau gimana dulu? Nggak sekolah dulu berarti Oke. Ya benar, jadi ada izin untuk ya nggak mengikuti mata pelajaran secara offline gitu ya Kak. Nah, dikasih kemudahan nih sama Bapak Ibu guru kalau misalkan mau mengerjakan ulangan atau ujian tengah semester itu secara online dan alhamdulillah waktu itu bisa saya kerjakan ketika di Solo itu ya scroll atau main HP sambil ngerjain gitu ya. Ya meskipun hasilnya nggak mungkin lah bisa maksimal karena belajarnya juga nggak ada ya, ya sekedar ngerjain aja gitu. Kita pengen tahu setelah pas waktu Kak Regi didiagnosa, kita flashback lagi ya. Itu apa sih yang Kak Regi rasakan? Apakah merasa, aduh gimana sih dengan kondisi aku yang kayak gini, nyaman gak sih dengan aktivitas aku yang mungkin yang biasanya itu padat dan harus mengurangi itu pasti nggak nyaman banget gitu kan?
Iya, bener banget. Kalau boleh jujur ya, Kak, waktu itu aku bener-bener down. Apalagi ditambah dengan suasana di keluarga itu yang pasti mellow banget kan. Kayak, Hmm, hmm, ya Allah, kenapa harus dikasih penyakit ini ya? Apa hmm. ya yang akan terjadi kalau aku udah habis operasi? Pasti semuanya bakal terhambat, pasti semuanya bakal susah gitu kan. Terus juga ngeluh ke mama, bapak, kayak aduh kayaknya aku nggak kuat deh pak gitu. Apalagi kalau diinget-inget cita-citaku suatu saat nanti pengen em, aktif di kegiatan entertain yang pasti itu bakal capek, pengen jadi dancer atau apalah, tapi ternyata itu semua udah nggak bakal mungkin karena ya kakak bisa bayangin kalau mau jadi dancer itu gerakannya harus gimana, Iya, sedangkan saya dengan kondisi seperti itu pasti itu sangat-sangat mematahkan mimpi gitu ya kak. betul. Nah, terus juga waktu itu kan saya juga ikut beberapa organisasi di sekolah itu, kalau boleh jujur nggak cuma satu. Jadi Hmm. kayak ngerasa, waduh nanti tanggung jawab dan amanah saya gimana ya? Kalau Hmm. kondisi saya seperti ini, pasti mungkin akan sedikit memberatkan teman-teman yang lain kayak gitu sih Kak. Jadi agak sedikit tertekan gitu. Hmm. Betul, betul. Skoliosis itu ada nggak sih kata dokter yang mungkin setelah operasi kamu pasti sudah normal kembali, sehat seperti semula atau gimana sebenarnya? Atau sebenarnya psikolosis itu tidak bisa Nah, disembuhkan? Oke, kalau misalkan mengingat beberapa waktu yang lalu, pas saya awal mula didiagnosis skoliosis, saya kan langsung searching kan, iya, langsung iya, searching di iya. Google skoliosis itu penyakit yang seperti apa. Saya lihat nih sama mama saya, kayak Mhm. apa itu skoliosis gitu. Nah, terus ketemunya ya skoliosis itu memang nggak bisa disembuhkan gitu Mhm. kan. Terus saya dan mama saya ya sedikit terkejut lah, masa iya nggak bisa disembuhkan gitu kan. Nah, habis itu ya memang salah satu atau mungkin satu-satunya kali ya jalan dari dokter ya operasi itu tadi. Mungkin kalau derajat lengkungannya itu belum besar, itu masih bisa Oh, dipulihkan kembali dengan terapi atau semacamnya. Cuman kalau kondisi saya waktu itu kan memang udah agak parah ya bengkoknya, jadi ya mau nggak mau harus dioperasi, dipasang pen gitu Kak di setiap apa di samping tulang saya itu dikasih pen untuk menyangga atau meluruskan tulang saya kembali kayak gitu. Nah, kalau masalah langsung sembuh atau tidaknya itu memang ini sih Kak, semua itu perlu waktu atau proses ya, pemulihan gitu. betul, betul, Jadi betul. ada yang namanya fisioterapi, jadi harus latihan tahap per tahap untuk bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Misalnya sesimpel jalan deh, jalan itu pun juga harus latihan kembali. Jadi bisa dibilang waktunya itu nggak instan dari masa habis operasi hingga bisa pulih seperti semula kayak gitu. Tapi kalau dibilang pasti berhasil atau enggak operasinya, kata dokter atau petugas rumah sakit waktu itu ya hampir sebagian besar berhasil kok kalau operasi skoliosis Alhamdulillah. ini gitu. Jadi itu sedikit melegakan saya karena saya jujur waktu itu di ruang ICU saya sempat ngeluh sama dokternya kayak, aduh dok saya tuh takut nanti abis operasi itu nggak bisa sembuh gitu Nah, loh. Terus betul, beliau betul. kayak menenangkan, bisa kok banyak orang yang udah operasi di sini dan akhirnya bisa sembuh kembali gitu. Wow, dan sekarang kondisi Kak Regi gimana nih? Sudah berapa persen sudah dari tahap terapinya sampai sekarang ini? Kalau itu sih alhamdulillah udah 98% sih Kak. Ini Alhamdulillah. alhamdulillah udah bisa ngapain aja, mau naik motor oke, mau apa ya, barang yang agak berat dikit Sudah juga berat. udah oke, mau aktivitas yang kayak gimana, bahkan kalau mau ngedance pun asal nggak yang gimana-gimana itu juga Sudah aman bisa gitu. berenang Nah, aman. mungkin yang 2%-nya, iya yang 2%-nya itu adalah mengangkat barang yang berat banget, itu Berat emang banget. udah nggak boleh sih Kak, karena ya gimana pun tetap ada sesuatu di punggung, jadi jangan disiksa gitu. Kapan sih sejak kapan Kak Regi mulai bisa oke aku harus bangkit, kan sempat drop tuh, sempat down gitu. Apa sih yang membuat Kak Regi itu semakin oke aku harus bangkit, aku harus berubah dan akhirnya bisa mencapai semuanya gitu sekarang ini. Oke, ini cerita yang sangat menarik ya kalau bisa saya sharing gitu. Waktu kelas 11 itu ada kesempatan lomba video edukasi, Kak. Oh. Jadi saya bisa sebut ya di sini BPJ SRI itu kan Mhm. mengadakan lomba video edukasi yang bisa menceritakan tentang kisah yang pernah dilewati dan melibatkan kartu JKN atau Kartu Indonesia Sehat waktu itu. Nah, saya tertarik kan karena menurut saya ini cerita saya ini cukup bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang gitu ya. Apalagi skoliosis itu bisa dibilang cukup langka dan jarang dialami kan oleh orang. Nah, habis itu saya berinisiatif untuk mengajak satu teman saya
untuk membuat video yang memuat cerita saya itu tadi, kita take, kita susun alur sedemikian rupa yang pastinya based on kehidupan saya pribadi. Dan alhamdulillah ketika dipublish, dinilai oleh juri itu mendapatkan juara 1 kategori pelajar tingkat nasional, Kak. Itu menurut saya pencapaian pertama yang sangat-sangat luar biasa dan benar-benar membangkitkan semangat saya. Ibaratnya waktu itu semangat saya benar-benar 5% itu langsung ngeboost jadi 80%. Saya langsung ngerasa kayak, ya Allah, ini rezeki yang Engkau berikan setelah ujian yang hamba lewati gitu. Kayak ada hikmah di balik itu semua gitu loh ternyata. Nah, habis itu saya merasakan banyak sekali dampak positif yang bisa saya dapatkan dari kejadian itu. Saya mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, saya mendapatkan dukungan dalam bentuk apapun, baik itu emosional, materi, seperti itu. Nah, saya merasa, wah, ini kalau saya berhenti sampai di sini, kayaknya sayang banget ya, karena ternyata saya nggak sadar kalau selama ini saya punya potensi yang Masya Allah gitu loh. Dan setelah kejadian itu, saya langsung mencari motivasi-motivasi yang lain. Saya tentukan tujuan saya mau kemana, saya susun strategi, saya harus melakukan apa aja, seperti ikut kompetisi lah, ikut forum, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dimudahkan sama Allah untuk terus bisa berkegiatan positif dalam bentuk apapun gitu ya, untuk menggemari atau mendalami bidang yang saya suka seperti public speaking, content creating. Itu saya benar-benar apa ya, tanamkan niat dalam hati gitu ya untuk bisa mengeksplor banyak hal gitu ya pada waktu SMA gitu. Tapi keren ya Kak Regi, ini di atas tempat tidur aja udah bisa menuai prestasi itu. Ya. Nggak tanggung-tanggung tingkat nasional lagi waktu itu. Sambil di-spill dong, sekarang prestasinya Kak Regi apa aja nih buat yang nonton, buat jadi motivasi. Waduh, mungkin kalau masalah ini seperti yang kakak bilang ya, ini bukan sebagai ajang pamer atau mungkin melebih-lebihkan Betul. yang saya punya, tapi saya harap ini dapat menjadi sebuah motivasi, inspirasi, dan pembangkit semangat gitu ya bagi teman-teman, khususnya generasi muda yang merasa memiliki kekurangan atau keterbatasan. Hey, di sini aku mau cerita tentang hal-hal yang selama ini sudah saya lewati dan saya dapatkan. Alhamdulillah, setelah kejadian atau keterbatasan itu menimpa hidup saya dapat menjuarai beberapa lomba, baik itu tingkat kota hingga nasional. Waktu itu sempat jadi juara lomba vlog yang diadakan oleh pemerintah kabupaten kota, lomba orasi oleh pemerintah kabupaten kota juga, terus lomba dakwah tingkat nasional juara 3 yang diadakan oleh universitas, juga lomba video nasional juara 1 yang diadakan oleh universitas juga, terus juga intinya beberapa lah Kak kompetisi yang pernah saya menangkan itu berbau edukasi atau content creating dan public speaking seperti itu. Terus juga pada tahun 2023, tepatnya bulan Juni, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti seleksi Duta Inspirasi Indonesia yang disupport langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diadakan oleh seleksi dari tahap A, B, C, sampai Z. Saya dinobatkan sebagai perwakilan Jawa Timur di Duta Inspirasi Indonesia, tepatnya batch ke-9. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Oke, dan sekarang ketika saya menjadi mahasiswa di perguruan tinggi pun saya tetap berlari. Kemarin alhamdulillah sempat jadi juara 1 juga di lomba news anchor atau presenter yang diadakan oleh sebuah universitas juga, terus juga jadi juara poster seperti itu. Saya yakin bidang-bidang yang seperti itu memang cocok gitu ya untuk anak ilmu komunikasi kayaknya, dan saya bakal mengeksplor itu terus insya Allah. Oke. Memang yang namanya anak ilmu komunikasi tuh terkadang lebih cenderung dibilang agak malu-maluin, ya nggak sih? Malu-maluin. Bener nih Kak. Publish gitu ya. Iya benar sih Kak, setuju. Ya yang penting malu-maluinnya yang bagus kayak gitu. Iya. Buktinya banyak. Betul. Ya, jadi bebas untuk mengekspresikan apapun yang pengen kita tampilkan gitu ya Kak. Jadi nggak ada kata jaim-jaim, nggak ada kata ragu-ragu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu losdal gitu. Istilahnya mau tunjukin diri ke publik, baik itu di
online ataupun offline, yaitu fine-fine aja karena itu kan sebagai bentuk personal branding juga, asalkan tidak over dan menimbulkan kerugian bagi sebelah pihak itu kan it's okay, no problem gitu kan Kak. Ya, betul. Jadi memang bukan malu-maluin secara arti sebenarnya, ya kan. Tapi ya yang sudah dijelasin Kak Regi itu. Nah, untuk Kak Regi nih, sebenarnya apa sih yang masih ingin dicapai? Proyek ke depan yang masih dicapai? Harapannya. Oke, kalau untuk proyek ke depan, alhamdulillah saat ini saya juga tergabung sebagai panitia yang akan menyelenggarakan namanya Global Learning, Kak. Jadi program seperti study tour untuk generasi muda di Indonesia, dan kita akan melakukan agenda itu di Malaysia, Kuala Lumpur, tepatnya pada bulan Juli tahun ini. Dan di situ kita akan melakukan banyak sekali kegiatan pengembangan seperti seminar, kemudian discussion, wording, country exploration, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu adalah hal yang bisa nih untuk dimanfaatkan oleh generasi muda, dan saya harap kita semua bisa berkontribusi gitu ya dengan melalui hal-hal seperti itu untuk masa depan diri kita sendiri kayak gitu sih Kak. Kemudian saya juga pengen banget suatu waktu, entah itu dalam waktu dekat ataupun masih agak lama, saya pengen membangun semacam komunitas atau platform yang menampung teman-teman yang pengen mengembangkan diri mereka, mengeksplor minat dan bakat mereka, dan punya teman untuk saling bergandeng tangan menggapai tujuan itu gitu. Tepatnya di ranah content creating seperti itu sih Kak. Luar biasa sekali, dan semoga itu semuanya bisa tercapai dan terrealisasikan ya. Amin, amin ya Allah. Jadi buat Kak Regi, ini kan sudah dari sekian banyak prestasi mungkin yang sudah dicapai, apa sih yang bisa disampaikan buat yang nonton, biar yang mungkin di luar sana ada yang pernah ngalami, ya meskipun sakitnya tidak sama nih, tapi lagi dia ada di down karena mungkin pernah sakit, tapi bisa bangkit dengan Kak Regi. Apa sih yang bisa dilakukan? Oke, kalau mungkin ngomongin motivasi, ini sebenarnya luas ya Kak. Tapi yang kita sorot atau highlight di sini mungkin ini aja sih. Meskipun kita punya keterbatasan atau kekurangan apapun itu, percaya bahwa Tuhan itu pasti juga kasih kelebihan atau potensi tersendiri yang bisa kita gali, kita kembangkan untuk mencapai mimpi kita. Teman-teman nggak perlu gimana-gimana untuk mencari sumber inspirasi. Coba deh, ikutin cara yang sempat saya lakukan beberapa waktu lalu. Saya sempat ingin menyerah karena memang kondisi saya berbeda dengan teman-teman saya di luar sana. Tapi ada seorang yang baik menunjukkan kepada saya, ini loh orang yang sakitnya lebih parah dari kamu, yang kondisinya bahkan sampai kayak gini. Nauzubillah min dzalik, dia kondisinya benar-benar sangat-sangat memprihatinkan dari segi fisiknya, tapi dia itu sangat-sangat suka gitu ya dengan bidang seni. Dan dia mendalami bidang itu, dia melakukan hal-hal yang sedikit di luar nalar, misalnya melukis tidak menggunakan tangan dan lain sebagainya, itu tetap bisa untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika kita punya kekurangan itu, jangan fokus kekurangan itu. Jangan fokus untuk terus-menerus meratapi, menangisi, menyesali apa yang telah Tuhan berikan. Tapi coba kita alihkan, kita pikirkan bahwasanya Tuhan pasti memberikan hikmah di balik itu semua. Baik itu kita sadari ataupun enggak, akan ada hal baik yang hadir di masa depan untuk kita. Dan percayalah, seburuk-buruk apapun di mata kita, hal yang terjadi saat ini, itu adalah rencana atau skenario terbaik dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin mengecewakan hambanya, Tuhan nggak mungkin membuat hambanya itu down sedown-downnya, tanpa dia akan memberikan sesuatu yang berharga di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Luar biasa sekali ya memang. Karena memang yang namanya ujian tuh pasti setiap orang dapat ujiannya masing-masing. Tergantung kitanya menghadapi ujiannya itu kayak gimana. Tapi siapa sih orang yang paling berjasa banget gitu ya waktu masa drop-dropnya Kak Regi nih? Kita pengen tahu karena tadi katanya ada seseorang yang ngasih tahu nih. Kira-kira siapa sih mungkin itu dikasih tahu gitu? Oke, mungkin ada beberapa orang ya Kak, aku spill beberapa aja gitu ya. Yang kalau yang paling itu yang pasti adalah mama saya yang menemani saya ketika dari awal saya merasakan ada penyakit itu di dalam tubuh saya, terus sampai mau ke tahap operasi, bahkan ketika di ruangan mau masuk operasi itu mama saya selalu ada di samping saya Kak, terus menguatkan, dan beliau nggak pernah menunjukkan
kesedihan beliau pada waktu di rumah sakit, beliau selalu memberikan afirmasi positif bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan saya yakin beliau itu sebenarnya nggak kayak gitu. Beliau pasti sedih, beliau pasti down, tapi dia nggak pengen memperlihatkan itu kepada saya. Agar apa? Agar saya nggak ikut sedih gitu. Dan mama saya selalu kasih apa ya, semangat dalam bentuk apapun gitu ya. Ketika pasca operasi pun beliau juga kasih apa ya, kayak gitu. Terus selain mereka berdua, jadi beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama seorang coach public speaking, dia itu juga sebagai content creator dan motivator. Dia memberikan kepada saya, menunjukkan sebuah video yang apa ya, dia punya keterbatasan tapi dia tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain gitu. Nah, dia juga kasih motivasi tentang kepercayaan diri gitu ya. Jadi kalau kamu mau percaya diri, yang jelas kamu harus sadar bahwasanya kamu itu berharga, kamu itu punya value dalam diri kamu, dan kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita nggak sadar kalau kita berharga, kita punya sesuatu yang bisa dibagikan, ya mana mungkin kita bisa percaya diri. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Betul, mantap banget. Cita-citanya Kak Regi apa sih sebenarnya? Jadi, waduh, sebenarnya kalau ditanya itu masih banyak banget ya yang ada di kepala, tapi saya mohon doanya semoga suatu saat diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk bisa terjun ke dunia entertaining. Amin. Wow. Amin, amin, amin. Ya, siapa tahu mungkin bisa jadi YouTuber juga kayak Kakak nantinya. Mungkin ini kayak agak sedikit termotivasi juga nih, karena ya kita nggak tahu kan kedepannya bakal berkecimpung di mana gitu. Mantap. Iya, benar. Yang penting mau jadi apapun tetap bisa memotivasi orang banyak ya. Jadi orang yang berguna untuk semuanya ya. Kayak gitu. Siap. Amin, amin ya Allah. Terima kasih untuk Kak Regi untuk share pengalamannya. Dan buat Sobat RTV yang nonton mungkin ingin tahu sosmednya Kak Regi, ingin konsultasi, boleh di-share dong nama Instagramnya, nanti kita juga dicantumkan di deskripsi. Oke, boleh banget nih Kak. Untuk akun Instagram ada di @regiarizki, I-nya di belakang 2, jadi REGIARIZKII. Oke. Misal ada yang DM boleh dong ya sharing-sharing tentang ilmu-ilmu kayak gitu ya. Waduh, boleh banget nih Kak. Saya tuh paling suka ketika harus cerita kepada orang lain gimana kita bisa berbagi kebermanfaat melalui hal-hal sekecil itu gitu. Jadi ya kenapa enggak? Karena ketika kita merasa kita belum bisa berkontribusi banyak kepada orang lain, ya mungkin kita bisa melakukan hal-hal sesederhana itu gitu. Mantap. Ada di titik manapun kalian yang nonton, tapi ini ada Kak Regi yang bisa bangkit dari keterpurukannya lah kayak gitu, dengan kejadian-kejadian yang telah dialami oleh Kak Regi kayak gitu. Dan buat Kak Regi, thank you ya udah share pengalamannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisahnya, meskipun mungkin di masa lampau ada kejadian pahit lah kayak gitu, tapi sekarang bisa bangkit kayak gitu, bisa jadi Kak Regi yang seperti biasa sekarang kayak gitu, yang sudah ceria gitu ya kayak biasanya. Oke, iya benar banget nih Kak. Siap, terima kasih. Mari kita tutup di sesi kali ini. Buat Sobat Aktif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya, dan tetap semangat. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.